Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan, NIM saya 67021844036. Di sebelah ada teman saya. Saya Aldi Febrian Yono Putra dengan NIM 670218409. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tugas besar pemrograman web yang berjudul Sistem pada Kantin. Pertama bisa dimulai dari saya. Saya akan menjelaskan bagian login ya. Nah, untuk bagian login, kami punya tampilan seperti ini. Jadi, fungsi login ini untuk melakukan pengeditan data di websitenya. Untuk mengaksesnya, kami masukin di login, foldernya tugas besar, folder admin, terus di index.php. Untuk tampilan adminnya sendiri, cuman seperti ini, dan codingannya seperti ini. Bisa dilihat dari codingannya, dimulai dari PHP ya, karena ini file PHP, kita mulai dari atas ini untuk menunjukkan PHP-nya sampai ke bawah. Nah, nanti kita mulai dari HTML. Di HTML-nya ada head yang nge-link semua file kita ke PHP My Admin seperti ini. Kita hubungkan ke CSS-nya di sini juga, bootstrap-nya, dan lain-lain, sampai ke font-nya juga. Di body-nya, di body sini, ada navigation bar-nya yang ada di admin hijau ini. Lalu kalau kita ke bawah, ada div container. Div container ini fungsinya untuk membungkus semua bagian dari website loginnya ya. Jadi semua website login ini semuanya di wrapping pakai container. Di bawahnya ada call SM2. Ini saya buat biar si ininya terpisah, bagian putih dan bagian abu-abu dari login admin. Nah, untuk konfigurasi login adminnya sendiri yang ada di sini, cara kerjanya seperti ini ya. Jadi ada kayak if, sama kayak pemrograman biasa. Jadi if nanti ada melakukan pengecekan dari PHP My Admin. Nah, maksudnya kayak gimana? Nanti ketika kita input username dan password kita, website bakal melakukan pengecekan di PHP My Admin. Tepatnya ada di sini. Kalau misalkan di PHP My Admin saya masukin di PHP kantin dan di bagian admin. Nah, ini yang bakal dicek ya. Jadi saya ngasih ID dan passwordnya cuma admin dan admin biar gampang diingat aja. Ini ada username-nya dan passwordnya di enkripsi. Jadi ketika kita menulis admin, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita salah, contoh misalkan saya masukin ASD, nah nanti ada bagian salahnya ya. Jadi kalau bisa dilihat dari codingannya, dia masuk ke file ini, LC. Jadi kalau salah, dia tinggal ke bawah. Nah, di bawah codingannya juga ada kayak label kayak gini ya, yang saya highlight ini. Nah, label ini simple ya, itu tuh username yang ada di sini. Ya, jadi pembuatannya ada di sini, pembuatan formulirnya. Nah, di bawah juga ada footer. Footer mah cuman footer aja ya. Terus di bawah ada script search in jQuery sama Bootstrap. Jadi ini fungsinya cuma buat kayak masukin filenya aja biar si browsernya mengerti dia itu lagi pakai Bootstrap, karena kami pakai Bootstrap yang ada di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan saya langsung masukkan ID password saya, admin dan admin, site langsung membawa kita ke beranda.php. Nah, itu untuk sekian dari saya untuk penjelasan loginnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Aldi. Sekian dari saya. Assalamualaikum.
Terima kasih, Jidan. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di kantin. Kita kembali dulu keluar. Nah, di sini kita telah masuk di apa namanya? Di tampilan dari adminnya. Nah, di sini ada tulisan selamat datang admin, dan di sini ada profil data kedai dari kantinnya, dan di sini ada menu-menu makanan yang ada di dalam kantin. Lalu di sini ada menu-menu minuman yang ada di kantin. Jika kita klik ke data kedai di sini, maka kita akan menampilkan beberapa kedai yang ada di kantin tersebut. Yaitu kedai pertama kedai nasi Padang, kedai kedua kedai sate, yang ketiga kedai minuman. Lalu jika kita memilih tambah data kedai, di sini kita akan dapat menambahkan nama kedai atau menambahkan kedai yang baru. Lalu di sini kita bisa menambahkan status kedai itu apakah buka ataupun tutup. Dan di foto ini kita dapat memilih foto-foto untuk kedai tampilan galeri kedai tersebut. Lalu Lalu di sini kita bisa mengedit kedai tersebut. Ya, mengedit misalnya kedai tersebut ganti nama atau kedai tersebut akan tutup, kita bisa mengedit tersebut di option editan. Dan kita pun dapat menghapus kedai tersebut bila kedai tersebut sudah pindah dari kantin online atau sudah tidak ada lagi. Lalu di sini kita masuk ke menu makanan. Nah, di sini terdapat dua makanan, yaitu makanan pertama sate sapi dan makanan kedua sate ayam. Nah, berhubung kedai nasi Padang baru, kita dapat menambahkan makanan di kedai nasi Padang dengan cara seperti ini. Nah, di sini kita harus memberi foto menu nasi Padang yang akan kita inputkan. Nah, di sini saya akan memberikan foto nasi Padang. Nah, lalu saya akan memberikan menu tersebut kepada kedai Padang dan memberi namanya yaitu nasi Padang. Di sini kita bisa menambahkan harganya. Harganya itu saya akan memberi harga untuk nasi Padang itu yaitu sebesar 50.000. Setelah semuanya tersimpan atau serasa oke, kita simpan saja. Nah, di sini kita perubahan yang kita masukkan tadi telah berubah dan menu baru di kedai Padang telah ada di kantin online. Sama seperti pilihan pada data makanan, di sini pun di data minuman sama optionnya seperti di makanan. Di sini ada pencarian, misal kita mencari minuman yang bernama Sprite. Nah, kita dapat mencarinya di pencarian di sini. Dan lalu kita bisa mengedit, menghapus, ataupun yang lainnya. Untuk codingannya, ya di sini ada codingan untuk mengedit makanan. Nah, di edit makanan ini terdapat codingan-codingan untuk untuk mengedit makanan, yaitu di codingan tersebut di sini ada perintah untuk mengedit makanan. Nah, tambah minuman.php. Di sini untuk menambah minumannya ada di perintah yang itu. Dan di sini ada data kedai, hapus kedai, cara menghapusnya seperti ini. Dan di sini ada perintah-perintah hapus minuman, hapus makanan, dan lain-lain. Mungkin sekian untuk penjelasan tentang menu-menu yang ada di kantin.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk anggota kami yang satu lagi, mohon maaf Bapak agak terpisah sama kami karena keadaannya teman kami lagi menggunakan laptop yang jelek, jadi katanya belum bisa ngebuka Zoom gitu Pak. Jadi dia bakal terpisah Pak sama kita, tapi dia bakal pakai Bandicam gitu Pak. Dan Ya, teman sekian dari dan kelompok teman kami. kami akan menjelaskan tentang itu tentang pembeli, menu-menu pembeli dan tampilan dari pembeli. Mungkin sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Gaejon Krisdianto dengan NIM 670-80078. Di sini saya tidak bisa menggunakan kamera karena di sini saya sendiri mempunyai komputer tapi tidak punya kamera, dan kondisi saya masih di kontrakan yang ada di Bandung, dari D3TK 4201. Nah, di sini saya dengan kelompok saya mendapatkan bagian untuk membuat menu ini, tampilan menu yang ada pada beranda terutamanya. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk tampilan menu pada beranda ini. Codingannya itu seperti ini menu indeks. Jadi akan saya jelaskan dulu pertama codingannya. Di sini pertama kita tentukan titelnya itu kedai, yaitu titel ini. Di situ terus kita tentukan CSS itu kita pakai bootstrap, style animated CSS kita pakai bootstrap. Dan di sini toggle navigationnya kita setting icon bar share only yang digunakan untuk memberikan posisi dan seberapa gede toggle navigation yang kita bikin. Dan di sini untuk menampilkan indeks PHP-nya itu ya, titel awalnya lebarnya sini menu kanon. Di sini kita setting sebagai button. Ini dia. Nah, terus di sini navigation bar yang lain yang ada di sebelah kanan itu yang ini kita setting seperti ini untuk menampilkan beranda, menu, dan juga cari. Nah, di sini posisinya sudah diatur seperti ini. Nah, right, jadi dia ada di posisi sebelah kanan. Dia ada di posisi sebelah kanan. Jadi dia form group, makanya jadi seperti ini. Jadi bikin form group, dan isinya itu nanti akan ada beranda, menu, dan menu pencarian. Nah, terus untuk bagian selanjutnya itu ini untuk menampilkan menu utamanya, nama-nama kedai. Jadi kita tampilkan dengan koneksi PHP. Jadi ini koneksinya kantin dan localhost yang digunakan untuk mengkoneksi semua ini biar mereka terhubung. Terus di sini ada while, di sini untuk menyatakan kita ambil dari database yang ada, karena nanti ada menu untuk admin yang dimana dia bisa menginput nama kedai, nama makanan yang ada di kedai tersebut dan ada di kedai minumannya. Nah, jadi di sini kita tampilkan yang ada di database itu kita panggil di sini. Nah, terus di sini untuk memposisikan tata letak dari template ini. Template ini di sini kita lihat di sini di text center, jadi dia ada di tengah. Animate-nya juga kita bikin di tengah foto ini. Nah, terus di sini kita bikin ini seperti kita bikin biar bisa diklik. Dia bisa diklik. Seperti itu. Dan di sini untuk pada bagian bawah ini kaki dari web ini, di sini kita lihat di sini ditentukan teksnya itu di center, jadi dia ada di tengah dengan jenis Destify yaitu rata kiri kanan seperti ini. Ini terdapat tampilan seperti ini, dan ini untuk menampilkan backgroundnya. Untuk menampilkan backgroundnya itu ini. Nah, terus di sini ada navigasi di bawah, kita bikin di sini navigasi untuk kembali ke beranda, dan langsung otomatis dia kembali ke sini. Nah, ini udah otomatis. Nah, di sini ada kita bikin seperti ini. Untuk selanjutnya akan saya bisa terlebih dulu. Nah,
di sini selanjutnya itu jika kita klik ini akan berbeda pada saat kita mengklik menu. Dia berbeda. Di saat kita di sini kan kita langsung masuk ke salah satu kedai. Jadi di sini dia akan menampilkan isi-isi makanan yang ada khusus di kedai tersebut. Tapi jika kita langsung mengklik menu seperti ini, nah dia akan menampilkan semua makanan yang ada di kedai ini. Nah, itu ada di pertama untuk yang langsung diklik ini, itu dia menggunakan codingan script ini. Sama penjelasan di awal bagian atas ini, untuk bagian atas ini tadi. Ini sama juga. Nah, ini sama dia untuk memanggil data dari database. Nah, di sini dia untuk menampilkan data tersebut. Kita setting posisinya di mana. Nah, seperti itu. Nah, ini cara ini maksudnya itu kita bisa mencari fungsi dari kolom ini. Jadi kita bisa mencari isinya ini langsung seperti ini. Sate sapi. Nah, akan muncul langsung. Gunanya itu untuk mencari data yang ada pada database yang akan ditampilkan nanti di sini. Terus, nah di sini untuk menampilkan data foto, nama makanan dan harga. Nah, ini fotonya akan ditampilkan itu ini. Terus nama makanan dan harga. Nah, jadi inilah yang akan diambil dari database tersebut. Lalu di sini kita untuk menampilkannya itu yaitu ini untuk menampilkannya. Dan di sini kita bisa setting posisinya di mana segala macam. Seperti ini center. Jadi fotonya itu bakal ada di tengah-tengah teksnya juga. Terus di sini nama makanan, harga, dan stop. Semuanya itu disetting di tengah dengan komen ini. Dan di sini gunanya untuk tombol pesan via WhatsApp. Jadi di saat kita mengklik tombol ini, maka akan langsung ke menu WhatsApp dan akan menampilkan nomor si penjual. Jadi bisa menghubungi langsung seperti ini. Ini sama seperti yang di atas. Nah, ini masih sama seperti yang tadi, itu pada bagian bawah ini. Nah, terus jika kita mengklik ini secara langsung, nah itu scriptnya menggunakan yang ini. Sebenarnya perbedaannya tuh cuman sedikit antara script ini dengan yang ini. Cuman di sini bedanya, di sini menampilkan secara langsung semua menu yang ada di tiap kedai. Jadi tidak per kedai. Kalau di sini dia akan menampilkan dia pada menu di per kedai. Nah, jika kita klik di menu langsung, dia akan menampilkan semua menu yang ada di kedai. Fungsionalitas dan penggunaan codingnya itu sama, hanya berbeda sedikit saja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.